Halo teman-teman Storynema, udah boker. Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsemer setia Storynema, sehat selalu ya permen. Oke, My Boss My Hero episode 4 segera dimulai. Yang belum nonton episode sebelumnya, linknya di kolom deskripsi ya permen. Dan karena ini alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So, gimana? Udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyerocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Musim panas datang dan tentu aja libur telah tiba. Libur telah tiba. Untuk menikmati kesantuyan hari, Makio asik baca novel romantui berjudul Cinta Pertama karena disuruh sama Minami. Nah, gara-gara baca tuh novel, suasana hati Makio jadi melo nih men. Dia ngerasa kalau di dalam dadanya itu kayak ada yang ngegedor-gedor gitu. Ini ulat daun. Ngelihat keanehan bosnya, Kazuya buru-buru memeriksa kondisi bosnya itu, tapi dihentiin sendiri sama Makio. Katanya nih, sakit ini rasanya enak pol. Halah. Akhirnya, sambil menikmati terik mentari, asik, Makio digodain tuh sama para pabrik kental manis. Tapi belum sempet enak-enak, Kuroi dapat telepon penting. Ternyata sang bos besar alias ayah Makio pengen lihat nilai ujian anak kampretnya itu. Seketika ekspresi Makio mendadak kusut kayak tisu bekas boker. Pas udah di markas, sang ayah ngeliat hasil nilai ujian anaknya yang berserakan dan penuh warna-warni kehidupan. Bahkan dia ngeliat kalau ada sebuah pesan di rapot Makio. Bukannya ngebahas isi tulisan, ayah Makio malah salah fokus sama keindahan tulisan Minami tuh men. Katanya nih, tulisan seindah ini yang nulis pasti ciami banget kayak bini Nema. Nggak taunya Makio malah ngomong kalau Minami itu kaku, berwajah besi, berhati batu dan keras kepala. Tunggu. Emang Minami ini guru apa pendekar kuil Shaolin sih? Pas di sela-sela obrolan gak penting antara Makio dan ayahnya, sang pesaing kursi calon pimpinan nongol. Ya betul, Sakaki Mikio. Makio cuman bisa bengong tuh ngelihat kedekatan ayah dan adiknya itu. Maklum lah, IQ-nya kan cetek. Matahari pagi bersinar. Makio berangkat sekolah dengan segenap energi sambil mikirin soal rivalitasnya sama Mikio. Karena saking fokusnya mikir soal rivalitas sama adiknya, Makio terperanjat pas nyampe sekolah. Ternyata kosong. Ya kan lagi liburan musim panas, jadi emang dia doang yang diwajibin ikut bimbingan gara-gara nilainya yang remuk. Tapi Makio agak lumayan tenang, soalnya masih ada beberapa guru dan murid lain yang lagi idahoi di kolam renang. Jadi suasana nggak kayak di kuburan. Nyampe lorong sekolah, Makio nggak sengaja ngeliat Minami Sensei diajak kencan tuh sama guru biologi. Tapi Minami nolak men. Soalnya dia lebih milih ngebimbing murid kampretnya yang nggak lain dan nggak bukan adalah Sakaki Makio. Ngedenger itu, Makio langsung terharu dan pengen ngebalsem di kamar mandi. Pas di kelas, Makio nunggu kedatangan Minami dengan hati berseri-seri tuh men. Dia pun mulai curi-curi pandang nih ke Minami. Cie ngiler. Pikir Makio, kalau dilihat-lihat lagi, Mbak Minami ini cantik juga sih. Gemesin lagi. Tanpa disadari, mereka pun saling pandang. Sampai akhirnya, Minami ngeluarin segebok buku pelajaran buat ngisi otak Makio yang kosong. Dan pelajaran pun dimulai dari mengeja huruf Latin, matematika dasar, kanji Jepang, biologi, dan tentu aja Makio ketiduran. Gak heran sih. Sebelum pulang, si kampret Makio nunjukin wajah seremnya lagi gara-gara dikasih PR tuh sama Minami Sensei. Karena itu, semua sanjungan sebelumnya pas di kelas tadi di-cancel sama Makio. Minami Sensei yang bodoh amat sama reaksi Makio, cabut gitu aja. Tapi pas di ruang guru, Minami ternyata masih kebayang-bayang tuh sama tatapan Makio yang menurutnya gagah banget. Kayak Cak Seto, mimpi. Lanjut di tongkrongan, Makio dan anak buahnya lagi asik nikmatin puding kesukaannya.
Abis ngobrol-ngobrol soal bisnis geng, gak tahu kenapa Kazuya nanyain pensil pink yang dipinjemin sama Umemura ke Makio kemarin. Ngeliat tuh pensil, Makio langsung keinget tuh sama Umemura. Terus tiba-tiba kayak kesakitan megangin dadanya. Tentu aja anak buahnya panik tuh men. Tiba-tiba, Naze sora wa aoi n da? Yononaka wa mada ore no shiranai koto bakari da. Ore aniki no gakkou no sensei da. beberapa waktu berlalu, pelajaran persiapan masuk universitas pun dimulai. Walaupun Makio nggak ada rencana masuk universitas, tapi dia tetap datang ke sekolah dan masuk ke kelas nih men. Lalu entah apa yang merasuki Makio, dia kaget aja pas ngeliat Umemura. Dia jadi salting gitu, kayak maling jemuran ketangkep hansip. Bahkan nih, pas dia balikin pensil pink Umemura, tangan Makio tremor kayak kakek-kakek kurang gizi. Makio lalu megang dadanya sambil bergumam, apakah ini yang dinamakan tinja? Alah, cinta. Malam harinya di markas, lagi ngerayain pesta penyambutan kedatangan Mikio. Tapi di dalam pesta itu, suasana hati Makio kelihatan gak karuan men. Dia cuma ngeliat sang adik dari kejauhan. Roman-romannya sih, dia masih takut kalah saingan sama adiknya. Sampai pas Makio keluar, Mikio nyamperin, terus bilang kalau dia gak tertarik tuh sama dunia Yakuza. Dengan senyum sok manis, Mikio nggodain kakaknya, nanyain soal dedek gemes mana yang lagi dia taksir. Tentu aja, Makio salting tuh kayak bocil abis cepirit. Besoknya, air langit berjatuhan saat Makio jalan ke sekolah. Dia sempet mikir buat pulang aja. Lah kok dedek gemes Umemura tiba-tiba nongol sambil bawain payung buat Makio. Terus ngajak berangkat sekolah bareng nih men. Cie-cie yang basah-basahan bareng. Di perjalanan, lagi-lagi Makio megangin dadanya sambil ngomong dengan terbata-bata tuh ke Umemura. Maklum lah ya, namanya juga amatir. Di sisi lain, Minami lagi ngumpul sama guru-guru yang lainnya. Minami cerita kalau Makio datang ke sekolah buat ikut pelajaran persiapan masuk universitas. Guru yang lain malah godain dia men. Mereka bilang kalau Makio ngikut pelajaran itu mungkin gara-gara dia lagi naksir sama salah satu dedek gemes di sana. Gak disangka sama ahli gigi manapun, Minami Sensei tiba-tiba membatu men. Bau-bau cemburu gitu. Pas Minami Sensei keluar ruangan, dia gak sengaja papasan sama Makio yang lagi serius baca novel cinta pemberiannya sambil megangin dada. Minami seneng sih ngeliat Makio menikmati novel yang udah dia kasih. Tapi Minami cukup khawatir tuh ngeliat kondisi Makio yang terus-terusan megangin dadanya. Makio ngomong kalau dia sebenarnya baik-baik aja, cuman gak tahu kenapa tiap kali dia baca tuh novel, dadanya mendadak kerasa sakit-sakit merangsang gitu men. Tentu aja Minami kaget denger pengakuan Makio. Begitu Makio cabut, Minami mendadak ikut-ikutan megangin dadanya men. Pengen diperah Cak Seto kali ya. Pas udah di kelas, Minami dan para murid ngebahas soal kegiatan tes keberanian yang bakal diadain ntar malam. Di mana para guru bakal jadi hantu buat nakut-nakutin para murid. Minami mulai mengundip pembagian pasangan nih. Dan namanya juga film ya kan. Kebetulan dari hasil undian itu Umemura berpasangan tuh sama Makio. Seketika Makio langsung, 私怖いのとか苦手なんだ。よろしく。大丈夫です。僕は全然怖いものとかないですし。今さ、好きな子とかいるの？ありえないありえない。俺はなムチっとプリッとの大人の女が好きなんで。ね、本当の恋愛というのは受験やお化けよりも恐ろしいものよ。恋。Singkat cerita, malam pun tiba. Kegiatan tes keberanian pun segera dimulai. Setiap pasangan bakal disebar di hutan. Di sini, Makio mendadak tremor men. Gemeter gak karuan. Ternyata Makio gemeter ketakutan itu bukan karena takut demit, tapi gara-gara saking gugupnya jalan berduaan sama dede gemes Umemura. Dan di sepanjang jalan kenangan pun, Makio selalu fokus ngeliatin wajah kawaii si dede gemes Umemura men. Sama, Nema juga pengen ngemut. Lucunya nih,
Ngerasa kalau dia harus ngelindungin seorang dede gemes yang lemah, Makio pun berjalan dengan gagah berani. Sampai-sampai semua guru yang nyamar jadi hantu malah... apes bener jadi gurunya. Nah, begitu sampai di suatu tempat, dada Makio kerasa makin sakit tuh pas nangkep bodi mulus Umemura yang mau jatuh. Dan karena udah gak kuat nahan sakit di dadanya, Makio pun... Gak lama, Minami ngeliat kelakuan aneh Makio yang bentur-benturin kepalanya ke pohon sambil teriak-teriak kayak lagi kesurupan klakson truk oleng. Anehnya, Makio tiba-tiba berhenti pas ngeliat kembaran Cak Seto nongol di deketnya. Usut punya usut, ternyata kembaran Cak Seto itu punya pak kepala sekolah, men. Namanya Turgenev. Seketika, Makio langsung keinget tuh sama kisah dalam novel cinta pertama yang dibacanya, di mana judul lain dari novel itu adalah Turgenev. Makio mencoba berpikir dan akhirnya menyadari sesuatu. Sambil berteriak, Makio bilang kalau episode 4 kelar. Lelah. Jangan lupa nonton juga kelanjutannya ntar ya men, permen. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat selalu kalau nonton Story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.